Film ini menceritakan seorang wanita cantik yang diketahui sudah menikah, namun dia harus tinggal sendiri lantaran suaminya bekerja di luar negeri dan akan pulang setahun sekali. Hingga di suatu hari dia memiliki tetangga baru dan memiliki rasa ingin main-main bersamanya. Apakah dia bisa bertahan? Oke, buat yang penasaran gimana sih alur cerita selengkapnya? Yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film yang berjudul Film diawali dengan seorang wanita bernama Mira. Dia diketahui sudah menikah, tapi sayangnya Mira harus tinggal sendiri lantaran suaminya bekerja di luar negeri untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sampai di suatu hari suaminya memberitahu bahwa saat ini dirinya tidak bisa pulang dikarenakan masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Namun meski begitu, Mira tetap sabar. Dia menyadari kondisi ekonominya saat ini. Bahkan, mereka juga diketahui menyewakan sebuah kamar kosong di belakang rumahnya. Walaupun tidak besar, namun cukup jika dihuni 2 orang. Jadi ceritanya Mira ini wanita yang polos. Dia jarang bergaul, apalagi berdandan. Hari-harinya selalu disibukkan dengan pekerjaan rumah. Hingga di suatu hari, ketika Mira berada di pasar, dia tak sengaja melihat kekerasan di sana. Jadi, salah satu pedagang di sana telah meninggoy akibat berduel dengan pedagang lain. Karena hal itulah membuat Mira ketakutan. Bahkan dia juga merasa trauma melihatnya, sampai-sampai Mira menelpon suaminya. Niat hati ingin menceritakan hal itu kepadanya, namun secara tiba-tiba dia mengurungkan niatnya itu, setelah menyadari hal itu dapat membuat suaminya semakin khawatir kepadanya. Dan tak hanya itu, hari demi hari masalah selalu datang menimpanya. Mira yang sedang berada di gereja, tiba-tiba dompetnya diambil secara paksa oleh orang tak dikenal. Dia berusaha mengejarnya. Namun kali ini dia beruntung dibantu oleh seorang pria. Dia diketahui bersama istrinya dan kebetulan saat itu mereka sedang mencari tempat tinggal. Mendengar hal itu, Mira pun mengajaknya ke rumah dan menawarkan kamar kosong di belakang rumahnya. Kondisinya memang memprihatinkan, makanya harganya cukup murah. Pria itu bernama Kiko dan istrinya bernama Glenda. Sampai pada akhirnya mereka pun setuju untuk menyewanya. Mira pun merasa senang karena saat ini dia memiliki tetangga baru. Namun di sisi lain Mira merasa iri karena hampir setiap malam mereka selalu main-main bersama dengan jendela yang terbuka. Sebagai tetangga yang baik, Kiko dan Glenda tak lupa untuk memberikan makanan kepadanya. Namun semakin hari, Glenda merasa cemburu ketika melihat Kiko semakin dekat dan akrab dengan Mira. Sampai di suatu hari, Kiko membawa 2 orang temannya untuk memperbaiki kamarnya. Mereka bernama Cesar dan Lando. Kiko juga sempat memberitahu Mira tentang hal itu. Sejak tinggal di sana, Kiko mencoba berbaur dengan warga sekitar, termasuk satpam penjaga pegadaian. Ketika dia kembali, Kiko melihat Mira yang hendak pergi keluar rumah. Dengan parasnya yang cantik, Kiko pun terpesona dibuatnya. Malam harinya Kiko terlihat bertengkar dengan istrinya setelah melihat Kiko berbicara dengan Mira yang tampak begitu romantis. Padahal biasa saja, namun ujung-ujungnya mereka main-main bersama. Perbaikan kamar Kiko masih berjalan,
Namun, salah satu pekerja yang bernama Lando tiba-tiba masuk ke rumah Mira. Dia mengendap-endap secara diam-diam dan kebetulan saat itu Mira sedang mandi. Lando yang mengetahui pun diam-diam mengambil kesempatan itu untuk mencuri CD milik Mira. Tapi sialnya, Kiko mengetahui hal itu. Dia langsung menghajarnya. Kemudian di suatu hari ketika Mira yang sedang mandi, tiba-tiba cincinnya hilang diambil orang. Dari gerak-geriknya, sepertinya itu adalah ulah Lando. Mira sempat memberitahu Kiko bahwa cincinnya telah hilang. Mendengar hal itu, Kiko semakin yakin bahwa yang melakukan itu adalah Lando. Dan benar saja, ketika dihajar, berkali-kali akhirnya Lando mengakui bahwa dirinya yang telah mengambilnya. Dia menjual cincin itu ke pegadaian depan rumah. Di keesokan harinya, Glenda membawa minuman ke rumah Mira. Mereka sempat minum-minum berdua, sampai pada akhirnya Mira pun teler berat. Entah apa yang direncanakan oleh Glenda, kemudian dia pun kembali ke kamarnya. Dan di sana Kiko bersama kedua temannya ternyata sudah membuat lubang besar di dalam kamar, yang ternyata mereka tidak benar-benar memperbaiki kamar, melainkan memiliki rencana jahat. Jadi, lubang itu terhubung ke terowongan parit bawah tanah dan tembus ke pegadaian. Mereka menggasak semua emas beserta cincin gelang termasuk cincin milik Mira. Namun ketika kembali, Kiko disikat oleh Glenda dan Lando. Dia tega mengkhianati Kiko. Bahkan Cesar juga disikat olehnya. Glenda menunggu di luar sambil menghitung jumlah perhiasan yang mereka ambil. Sementara Lando masuk ke dalam rumah Mira yang masih teler berat. Niat hati ingin main-main bersama Mira. Namun tiba-tiba Kiko muncul dan masih bertahan. Dia langsung memidah alam Lando dan juga Glenda. Singkat cerita, ketika Mira yang baru saja terbangun, dia melihat cincinnya yang hilang telah kembali. Namun Mira tidak menemukan siapapun di sana. Bahkan kamar yang dia sewakan juga tidak ada siapa-siapa di sana. Dia hanya melihat ada bekas tambalan lantai yang masih basah. Mira tak tahu kemana semua orang. Bahkan sampai saat ini, Mira juga belum tahu apa yang telah terjadi. Dan disitulah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.